Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ekan Rajis. Saya sebagai ketua kelompok 7. Halo, perkenalkan aku Kurniati Putri dari kelompok 7. Aku Nadila dari kelompok 7. Halo, saya Nazwa Kayla dari kelompok 7. Saya Dina Putri dari kelompok 7. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang iklan lintas budaya terhadap produk Eiffel di Indonesia dan di negara Jepang. Nah, kalian mau tahu gak perbedaannya apa? Simak video ini sampai selesai. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, perusahaan multinasional seperti Eiffel Inc. harus menyesuaikan strategi komunikasinya dengan karakteristik budaya tiap negaranya. Apple menghadapi tantangan dalam mengembangkan strategi iklan lintas budaya agar pesannya efektif di berbagai konteks budaya, seperti di Indonesia dan di Jepang. Nah, menurut teori dimensi budaya Edward T. Hall, high context dan low context culture, untuk menganalisis perbedaan gaya komunikasi iklan di Apple di kedua negara tersebut, dan memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya penyesuaian komunikasi dalam pemasaran global di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Adapun perbedaan iklan produk Apple di Indonesia, iPhone 16e dirancang untuk masa depan. Chip A18 membantunya tetap cepat bertahun-tahun. Baterainya juga tahan seharian. Bagus untuk Anda dan Anda di masa depan. iPhone 16e, iPhone terbaru dengan harga hebat. dan di Jepang. よしあしも知りたいし運の悪さも運命か知りたいし君の思う僕は僕の思う僕よりいいやつなのかな I am 主人公生かしてSeperti yang kalian udah lihat, iklan Eiffel di Indonesia menyampaikan pesan yang sederhana seperti eksplisit dan langsung, menonjolkan kemudahan teknologi serta gaya hidup modern. Nah, kampanye ini seperti Sold on iPhone, yaitu menekankan kejelasan pesan dan keunggulan produk, mencerminkan produk low context yang menghargai kecepatan dan kejelasan informasi, visualnya cerah dan emosionalnya sesuai dengan karakter masyarakat di Indonesia yang menyukai komunikasi yang jelas dan sederhana. Nah, sedangkan iklan di Jepang itu berbanding terbalik dengan di Indonesia, karena iklan Apple di Jepang itu bersifat simbolik dan tersirat, seperti pada kampanye Made in Japan dan Everyday Heroes. Nah, pesannya lebih implisit dan emosional dan menggambarkan dedikasi dan inovasi sesuai dengan budaya high context. Nah, di Jepang juga menghargai harmoni sosial dan makna mendalam. Nah, visualnya adalah minimalis dengan fokus pada emosi dan suasana. Menggunakan strategi slow message untuk menonjolkan nilai dan kualitas produk. Nah, dalam penyesuaian komunikasi berdasarkan dalam dimensi budaya ini, dalam dunia pemasaran global, komunikasi lintas budaya bukan sekedar pelengkap, tetapi faktor penentu keberhasilan. Setiap budaya memiliki cara pandang dan gaya komunikasi yang berbeda. Dan disinilah
pentingnya kemampuan perusahaan menyesuaikan pesan agar tetap relevan bagi audiensinya. Apple adalah contoh nyata. Dengan pendekatan multi-platform digital, Apple mampu menyampaikan pesan yang terasa personal di berbagai negara, sambil tetap menjaga identitas globalnya. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat antara merek dan konsumen di seluruh dunia. Dalam pembahasan yang telah saya sampaikan, menunjukkan bahwa Apple menyesuaikan strategi komunikasi iklan antara Indonesia dan Jepang sesuai dimensi budaya dan vertikal. Nah, di Indonesia menggunakan strategi low context dan fast message yang menekankan pesan jelas dan langsung. Sedangkan di Jepang digunakan strategi high context dan slow message yang lebih implisit dan simbolis. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya menegaskan pentingnya adaptasi komunikasi sesuai konteks budaya untuk memperkuat hubungan emosional antara merek dan konsumen, serta menjaga relevansi daya tarik di era globalisasi dan digitalisasi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kecelapatan kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.